Untuk melakukan suatu pekerjaan kita harus menggunakan APD lengkap. Perkenalkan, nama saya Galuh Triyanto, siswa OJT PLN Angkatan 72. Proyeksi jabatan saya sebagai operator gardu induk di Gitat Ngimbang. Siswa menerima surat penugasan dari atasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebelum melakukan pekerjaan, dibuatlah JSA untuk mengetahui potensi bahaya yang mungkin akan terjadi. Kemudian menyiapkan working permit, DP3 dan surat perintah kerja, serta menyiapkan SOP untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Demi keselamatan dan keamanan kerja, tagging wajib dipasang di lokasi pekerjaan. Sebelum memulai pekerjaan, siswa mengikuti safety briefing yang dilakukan oleh para pengawas. Pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu pemantauan gardu induk. Pengecekan panel MK dilakukan untuk mengetahui kondisi wiring, kondisi MCB, serta mengecek kebersihan pada panel MK. Yang dilakukan pada saat pemantauan LA yaitu mengecek counter dan arus bocor. Pada saat itu, counter menampilkan angka 15. Selanjutnya yaitu pemantauan pada peralatan CT dan PT. Di sini kita mengecek kondisi grounding yang dipasang pada PT. Yang dilakukan pada saat pengecekan PMT yang perlu diperhatikan yaitu counter PMT serta manometer yang menunjukkan level gas SF6. Selain itu juga mengecek kondisi spring dan indikasi open close pada PMT. Pada peralatan PMS yang harus dipantau yaitu pisau-pisau kontak dan juga kebersihan box panel dan kondisi wiring pada panel box PMS. Untuk melakukan monitoring pada ruang baterai, kita harus menggunakan masker khusus supaya terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh elektrolit yang ada pada baterai. Yang perlu diperhatikan pada saat pemantauan baterai yaitu level elektrolit pada setiap sel supaya jangan sampai berkurang dari batas bawah dan jangan sampai melebihi batas atas. Selain itu juga memantau suhu dan kelembapan yang ada di ruang baterai. Yang dilakukan pada pengecekan rectifier yaitu tegangan input AC, tegangan output DC, dan arus DC. Pencatatan KWH meter pada transformator dan penghantar dilakukan setiap hari pada saat beban puncak yaitu jam 10 pagi. Yang dicatat yaitu meliputi MWH yang dikirim, MWH yang diterima, serta MVAR yang dikirim dan MVAR yang diterima. Pencatatan beban juga dilaksanakan setiap hari yaitu pada beban puncak jam 10 pagi dan beban puncak jam 7 malam. Yang dicatat yaitu meliputi tegangan, arus, MW, serta MVAR. Yang pertama dilakukan oleh pelaksana manuver yaitu menyiapkan WP, DP3, kemudian formulir urutan manuver pembebasan tegangan, buku merah atau SOP, dan buku jurnal manuver Gitat Ngimbang. Pekerjaan selanjutnya yaitu manuver pembebasan tegangan byline Krian 500 kV di Gitat Ngimbang dalam rangka melayani pekerjaan cleaning isolator di Tower 540 Krian Ngimbang pada hari Minggu tanggal 20 September 2020. Selanjutnya pelaksana manuver menghubungi dispatcher JCC melalui telepon karena untuk melakukan manuver tegangan 500 kV di Gitat Ngimbang merupakan wewenang dispatcher JCC Gandul. Setelah terhubung dengan dispatcher JCC, pelaksana manuver menyapa serta menyebutkan asal dan nama. Dispatcher JCC pun melakukan hal yang sama. Setelah itu, pelaksana manuver menyampaikan kepada dispatcher JCC bahwa akan dilaksanakan manuver line arah Krian, dan dispatcher JCC merespon dan siap untuk melaksanakan manuver. Kemudian dispatcher JCC menanyakan para pengawas yang ada di Gitat Ngimbang, yaitu pengawas manuver, pengawas K3, dan pelaksana manuver pun menyebutkannya. Setelah itu, dispatcher menghubungkan komunikasi dengan GI lawan sehingga terjadi komunikasi koordinasi tiga pihak yaitu dispatcher JCC, Gitat Ngimbang, dan Gitat Krian.
Kemudian dispatcher menanyakan beban byline krian ngimbang pada saat itu dan pelaksana manuver menyampaikan beban yang terpantau di kontrol panel pada saat itu sebesar 232 ampere dan dispatcher JCC meresponnya. Setelah dispatcher mengetahui besar bebannya, dispatcher menyampaikan bahwa akan memulai manuvernya dimulai dari GI lawan yaitu Gitet Krian. Setelah itu, dispatcher berkoordinasi dengan pelaksana manuver di Gitet Krian untuk melakukan pelepasan PMT pengapit yang pertama. Kemudian, dispatcher JCC memanggil pelaksana manuver di Gitet Ngimbang dan menyampaikan bahwa akan dimulai proses manuvernya dan pelaksana manuver Gitet Ngimbang pun meresponnya. Sebelum melakukan manuver, dispatcher JCC memastikan di Gitet Ngimbang bahwa diameter pada bay yang akan dilepas aman dan diameter lain di Gitet Ngimbang masih pada posisi masuk aman. Kemudian pelaksana manuver meresponnya dan menyampaikan bahwa diameter yang akan dilepas aman dan diameter lain masih pada posisi masuk dan aman. Kemudian pelaksana manuver memastikan tombol di kontrol panel dalam keadaan supervisory. Lalu dispatcher melepas PMT 7AB1 dengan memberi aba-aba. Beberapa saat kemudian tombol PMT 7AB1 menyala dan indikasi PMT 7AB1 yang ada di switchjet juga menunjukkan posisi open. Lalu dispatcher menyampaikan jam lepas PMT yaitu pukul 7.48 dan pelaksana manuver mencatatnya. Selanjutnya dispatcher menyampaikan akan melepas PMT 7B1 dan pelaksana manuver menanggapinya. Kemudian dispatcher melakukan manuver pelepasan PMT 7B1 dengan cara memberi aba-aba hitungan. Beberapa saat kemudian indikasi PMT 7B1 di switchjet menunjukkan posisi open, disusul personil menyampaikan bahwa PMT 7B1 telah lepas. Lalu dispatcher menyampaikan jam lepas PMT dan pelaksana manuver mencatatnya. Setelah itu dispatcher memanggil pelaksana manuver Gitet Krian dan berkoordinasi kembali untuk melepas PMT pengapit yang kedua. Setelah semua PMT pada masing-masing GI sudah terlepas semua, dispatcher JCC mempersilahkan pelaksana manuver Gitet Ngimbang dan pelaksana manuver Gitet Krian untuk saling berkoordinasi melepaskan PMS pengapit. Kemudian dispatcher JCC mengakhiri komunikasinya dan pelaksana manuver menyampaikan terima kasih kepada dispatcher. Pelaksana manuver melakukan pemasangan tagging pada peralatan yang sudah dilakukan manuver, yaitu pada PMT 7AB1 dan PMT 7B1. Pemasangan tagging berfungsi untuk memberikan informasi tanda bahaya kepada pekerja lain terkait pekerjaan yang dilakukan. Setelah mendapatkan izin dari dispatcher JCC untuk melakukan pelepasan PMS pengapit, pelaksana manuver Gitet Ngimbang menghubungi pelaksana manuver di Gitet Krian melalui telepon untuk saling berkoordinasi supaya bersama-sama melakukan pelepasan PMS pengapit dari GI masing-masing. Kemudian pelaksana manuver Gitet Krian menanggapi dan akan melakukan hal yang sama, yaitu mulai melepas PMS pengapit. Setelah itu, pelaksana manuver menginformasikan kepada personil di switchjet melalui alat komunikasi HT bahwa akan dilakukan pelepasan PMS 7AB1.2 secara remote dari kontrol panel dan personil di switchjet meresponnya. Selanjutnya, pelaksana manuver melakukan manuver pelepasan PMS 7AB1.2 dengan cara memberi aba-aba, kemudian memutar tombol PMS 7AB1.2 ke kiri sehingga indikasi tombol menyala, lalu menekan tombol dan memutar ke kiri lagi untuk melepaskan PMS. Sementara itu, personil di switchjet melakukan pemantauan pada PMS yang sedang dilepas yaitu PMS 7AB1.2. Beberapa saat kemudian, personil di switchjet menyampaikan informasi melalui HT kepada pelaksana manuver bahwa PMS 7AB1.2 telah lepas sempurna 3 fasa. Pelaksana manuver meresponnya dengan melihat indikasi pada tombol PMS bahwa PMS 7AB1.2 telah lepas pada pukul 07.54. Selanjutnya, pelaksana manuver menginformasikan kepada personil di switchjet bahwa akan dilakukan pelepasan PMS 7AB1.1 dari kontrol panel dan personil di switchjet meresponnya. Kemudian pelaksana manuver memberi aba-aba dan memutar tombol PMS 7AB1.1 ke kiri hingga menyala, lalu menekan tombol dan memutar ke kiri lagi untuk melepaskan PMS. Sementara itu, personil di switchjet melakukan pemantauan pada PMS yang sedang dilepas. Beberapa saat kemudian personil di switchjet menyampaikan bahwa PMS 7AB1.1 telah lepas sempurna 3 fasa. Pelaksana manuver meresponnya dengan melihat indikasi pada tombol PMS bahwa PMS telah lepas pada pukul 7.54.
Selanjutnya, pelaksana manuver menginformasikan kepada personel di Switchyard bahwa akan dilanjutkan pelepasan PMS 7B1.1 dari kontrol panel dan personel di Switchyard meresponnya. Kemudian pelaksana manuver memberi aba-aba dan memutar tombol PMS 7B1.1 ke kiri hingga menyala, lalu menekan tombol dan memutar ke kiri lagi untuk melepaskan PMS. Sementara itu personel di Switchyard melakukan pemantauan pada PMS yang sedang dilepas. Beberapa saat kemudian personel di Switchyard menyampaikan bahwa PMS 7B1.1 telah lepas sempurna 3 fasa. Pelaksana manuver meresponnya dengan melihat indikasi pada tombol PMS bahwa PMS telah lepas pada pukul 7.55. Selanjutnya, pelaksana manuver melakukan pelepasan PMS 7B1.2 dengan cara memberi aba-aba, kemudian memutar tombol PMS 7B1.2 ke kiri dan memutar ke kiri lagi untuk melepaskan PMS. Beberapa saat kemudian personel menyampaikan bahwa PMS 7B1.2 telah lepas pada pukul 7.55. Pelaksana manuver mencatat waktu lepas PMS pengapit pada formulir urutan manuver. Setelah melepas semua PMS pengapit, pelaksana manuver menghubungi GI lawan menyampaikan bahwa PMS pengapit di gitat ngimbang telah lepas semua dan selanjutnya akan dilakukan pelepasan PMS len 7B1.3 dan GI lawan merespon bahwa akan melakukan tindakan yang sama. Setelah itu, pelaksana manuver menginformasikan kepada personil di Switchyard bahwa akan dilakukan pelepasan PMS len 7B1.3 secara remote dari kontrol panel dan personil di Switchyard meresponnya. Selanjutnya, pelaksana manuver melakukan manuver pelepasan PMS len 7B1.3 dengan cara memberi aba-aba, kemudian memutar tombol PMS 7B1.3 ke kiri sehingga indikasi tombol menyala, lalu menekan tombol dan memutar ke kiri lagi untuk melepaskan PMS. Personil menyampaikan bahwa PMS telah lepas dan pelaksana manuver meresponnya dengan melihat indikasi pada tombol bahwa PMS telah lepas pada pukul 7.58. Setelah selesai melepas PMS len, pelaksana manuver menghubungi GI lawan menyampaikan bahwa PMS len 7B1.3 di gitat ngimbang telah lepas pada pukul 7.58 dan manuver selanjutnya yaitu memasukkan PMS ground 7B1.3E dan GI lawan merespon bahwa akan melakukan tindakan yang sama. Setelah itu, pelaksana manuver memberikan perintah kepada personil di Switchyard melalui HT untuk memasukkan PMS ground secara manual dari Switchyard dan personil di Switchyard meresponnya. Kemudian personil di Switchyard mulai memasukkan PMS ground secara manual di Switchyard dengan menggunakan stang pengungkit besi. Setelah grounding masuk semua 3 fasa, personil di Switchyard menyampaikan informasi kepada pelaksana manuver bahwa PMS ground telah masuk sempurna 3 fasa. Kemudian pelaksana manuver meresponnya dan menyatakan bahwa PMS ground 7B1.3E telah masuk pada pukul 8.04. Setelah menyatakan PMS ground telah masuk, pelaksana manuver menghubungi GI lawan melalui telepon dan menyampaikan bahwa PMS ground 7B1.3E di gitat ngimbang telah masuk pada pukul 8.04. Selain itu juga menyampaikan bahwa len krian ngimbang sudah bebas bertegangan dan aman untuk dilakukan pekerjaan. Dibuktikan dengan voltmeter dan ampermeter yang terdapat pada panel kontrol sudah terpantau 0. Manuver pembebasan tegangan len krian telah selesai dilaksanakan. Yang terakhir yaitu membuat laporan pekerjaan.